Halo semua, saya Adristi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tutorial penggunaan modul manufaktur dan inventory. Jadi tutorial kali ini akan saya lakukan dengan melakukan simulasi. Nah, simulasinya sendiri seperti apa? Yaitu pada akhirnya nanti kita akan membuat MO, WO, dan SO. Namun sebelumnya kita perlu melakukan beberapa kustomisasi seperti membuat BOM, root, warehouse, dan location, serta work center. Begitu pula dengan produknya. Nah, pertama-tama kita masuk ke data yang sudah saya siapkan sebelumnya. Baik, eh, kita masuk ke inventory, kemudian kita pergi ke produk. Nah, di sini setidaknya saya menyiapkan 3 jenis, ada 3 jenis produk, yaitu raw material, work in process, dan finished good. Yang pertama, raw material. Berikut adalah daftar raw material yang saya gunakan, kemudian work in process, barang setengah jadi ya. WIP-nya ada 2, yaitu bodi mobil tipe tinggi dan frame ban tipe tinggi. Nah, yang ketiga adalah barang jadinya, yaitu mobil tipe tinggi. Nah, ini ya, finish good 001, yaitu mobil mainan tipe tinggi. Nah, kemudian kita masuk ke pembuatan BOM. BOM itu sendiri adalah apa? BOM itu adalah daftar yang berisi penyusun dari sebuah barang. Jadi sebuah barang bisa disusun berdasarkan beberapa barang yang lainnya, dan itu tercantum dalam BOM. Nah, di sini kita masuk ke configuration, ke product, ke manufacturing dulu. Kemudian di bagian products ada bills of material, kita klik di sini. Oke, jadi yang saya buat ada tiga bom, yaitu bongkar 1, bongkar 2, dan bongkar 3. Di sini ya, bongkar 1, 2, dan 3. Kita, oke. Nah, di sini ya 3 ini, jadi kita lihat yang pertama, yaitu yang ban tipe tinggi. Di ban tipe tinggi terdiri dari 2 raw material, tire dan frame. Kemudian untuk bodi mobil, itu lebih banyak lagi raw materialnya dengan kuantitas yang berbeda-beda, dan kemudian yang terakhir adalah finish good yang tersusun dari 2 barang setengah jadi, yaitu frame ban dan bodi mobil tipe tinggi. Nah, baik, setelah membuat BOM, di sini saya pertama-tama membuat warehouse-nya terlebih dahulu. Jadi kita masuk ke bagian ke inventory. Kemudian di bagian configuration, di bagian warehouse. Nah, ini ada 4 warehouse ya. Satunya adalah data bawaan dari data dummy yang diberikan, yaitu your company. Tapi di sini ada 3 yang saya buat, yaitu raw material, finished good, dan work in process. Nah, raw material sendiri, saya di sini ya raw material untuk menampung barang-barang yang mentah, barang-barang bahan mentah, yaitu raw material di sini. Nah, kemudian di sini ada finish good, di sini ada oke, dan kemudian ada work in process. Nah, caranya membuat warehouse sendiri, kita bisa mengakses modul inventory, kemudian di bagian products di bagian configuration kita klik warehouse, dan kemudian kita klik create. Nah, kita masukkan saja nama warehouse-nya, misal RM2 atau material 2. Gitu, kemudian kita masukkan nama singkatnya yaitu RM2. Kita save.
Dan kita kembali ke halaman utama warehouse, yaitu raw material 2 akan muncul di tabel. Oke, kita hapus karena ini untuk kepentingan simulasi saja. Maka kita hapus. Oke. Oh, tidak bisa dihapus, kita arsip saja. Oke, jadi yang kita gunakan hanya 3 ini ya, raw material, finished good, dan work in process. Setelah itu, setelah membuat warehouse, saya menentukan juga location. Jadi location itu sendiri berada di bawah warehouse strukturnya. Nah, caranya membuat location sendiri bagaimana? Kita bisa mengakses mode inventory, kemudian menu configuration. Di dropdown akan muncul location. Nah, location sendiri di sini sudah ada beberapa ya yang saya buat di sini, yaitu misal FG. Nah, di sini saya membuat beberapa 3, yaitu untuk finish good yang saya buat sendiri, yaitu di sini ada finish good tipe rendah, finish good tipe tinggi, dan rejected finish good. Kemudian untuk raw material dengan kode RM, ada 2 yang saya buat sendiri, yaitu RM input, maaf, RM raw material, dan RM stock. Nah, kemudian untuk WIP, ada 3 yang saya buat, yaitu dibedakan berdasarkan luaran yang dihasilkan. Jadi di sini ada frame ban tipe tinggi, bodi mobil tipe tinggi, dan mobil mainan tipe tinggi. Nah, caranya meng-create location sendiri bagaimana? Kita tinggal klik create di bagian location, kemudian kita ketik misalnya FG, sorry, pecak. Kemudian di parent location-nya kita tentukan dia akan berada di warehouse yang mana. Kita pilih yang finish good. Oke, kita save. Nah, kita kembali untuk mengecek apakah sudah benar terbuat. Nah, di sini ada baru ya. Di sini ada FGSFP. Kita hapus. Oke, sudah terhapus. Nah, kemudian untuk location, mungkin sampai di situ. Nah, yang berikutnya di sini saya akan membuat work center. Nah, work center sendiri bagaimana membuatnya? Work center sendiri Work Center sendiri membuatnya yaitu dengan melalui modul manufacturing. Kemudian di bagian configuration di menu drop-down akan ada Work Center. Nah, di sini sudah ada 3 Work Center yang saya buat, yaitu untuk frame ban tipe tinggi, bodi mobil tipe tinggi, dan mobil mainan tipe tinggi. Di mana ketiga work center ini adalah tempat untuk membuat masing-masing produk, yaitu frame ban, bodi mobil tipe tinggi, dan mobil mainan tipe 3. Kita klik satu dulu, yaitu frame ban. Nah, berikut data yang saya gunakan dengan namanya adalah frame ban tipe tinggi, kodenya adalah work center 1. Kemudian di sini ada data-data pendukung yang sudah diberikan. Nah, oke. Kemudian untuk bodi mobil dan mobil mainan tipe tinggi. Nah, sudah selesai. Untuk caranya membuat work center sendiri, kita bisa mengakses modul manufacturing, kemudian di bagian configuration, dan mengakses menu drop-down work center. Kita klik create saja di halaman tersebut. Nah, kita bisa memasukkan nama, kemudian code, kemudian
data-data pendukung lainnya. Namun untuk saat ini saya lewati untuk efisiensi waktu. Oke, kemudian setelah membuat work center, BOM, warehouse, dan location, kita diminta untuk menentukan route. Route itu sendiri apa? Route itu akan menentukan alur perpindahan barang ketika terjadi produksi. Nah, caranya membuat route gimana? Kita bisa mengakses modul manufacturing, ke modul inventory, kemudian di configuration, kita akses saja warehouse. Nah, di sini di work in process, di mana aja kita pilih salah satu, di raw material misal. Nah, di sini ada bagian shipment yang menentukan incoming shipment, outgoing shipment, dan resupply. Nah, resupply sendiri bisa kita resupply dengan cara membuat, yaitu manufacture, atau membeli, yaitu buy to resupply. Nah, untuk shipment-nya sendiri, incoming shipment akan menentukan step ketika barang datang ke warehouse tersebut. Untuk outgoing, menentukan bagaimana barang tersebut akan dikeluarkan dari warehouse tersebut. Dan untuk resupply, kalau misalnya kita mau membuat, kita pilih yang manufacture. Kalau misalnya mau membeli, berarti resupply akan dilakukan dengan cara buy to resupply. Oke, untuk incoming shipment-nya sendiri, untuk raw material, warehouse raw material, saya pilih di sini receive good in input and then stock. Kemudian outgoing-nya deliver good directly. Nah, kemudian di bagian work in process, shipment-nya saya pilih masih sama, receive good in input and then stock. Kemudian outgoing shipment-nya di sini saya pilih send good in output and then deliver. Kemudian di sini ada manufacture to resupply. Jadi untuk warehouse work in process, semua itemnya di resupply dengan cara dibuat, yaitu di manufacture. Kemudian untuk mekanisme manufacture-nya sendiri ada 3 step yang saya pilih, yaitu pick component, manufacture, dan store products. Jadi ketika komponennya diambil, kemudian baru dibuat, dan kemudian hasil pembuatannya itu akan disimpan. Nah, berikutnya di sini adalah finish good. Di finish good sendiri saya membuat pengaturannya, yaitu receive good directly. Untuk incoming shipment-nya, untuk outgoing shipment-nya saya pilih deliver good directly. Masing-masing satu step. Dan di supply-nya sendiri dilakukan dengan cara manufacture to resupply, yang artinya semua finished good akan dibuat dengan cara di manufacture, akan disupply dengan cara dibuat, bukan dibeli. Nah, kita juga bisa menambahkan route lain dengan mengakses menu configuration di modul inventory. Kemudian di sini ada menu routes. Nah, di sini kita bisa klik baru dan memasukkan data-data yang ingin kita masukkan. Nah, untuk saat ini saya lewati. Nah, di sini saya akan menunjukkan hasil route yang saya buat untuk produk tadi. Jadi, misal di sini kita cari mobil. Nah, finish good. Nah, caranya untuk mengakses sendiri, kita pilih barang yang kita tentukan, yaitu di sini finish good. Nah, kemudian kita akses bagian inventory, kita kemudian di bagian routes, kita klik view diagram. Kita pilih dulu warehouse-nya, yaitu dari raw material. Kemudian work in process, dan kemudian finish good. Oke, kita overview. Nah, berikut adalah route yang dihasilkan secara otomatis. Jadi pertama, barang akan masuk ke raw material input, kemudian akan disimpan di stok. Begitu, dan seterusnya. Sampai delivery order terjadi. Oke, kemudian kita memasuki simulasi yang sesungguhnya, yaitu membuat MO, WO, dan SO. Pertama-tama di sini saya akan membuat MO terlebih dahulu untuk membuat barang. Oke,
Pertama, saya akan menunjukkan produknya terlebih dahulu untuk menunjukkan stok awal dari barang yang akan saya buat. Oke, di sini saya akan menunjukkan mobil tinggi, mobil tipe tinggi. Eh, di sini on hand-nya ada 10 unit ya. Di sini saya akan melakukan pembuatan sebanyak 10 unit lagi. Jadi di sini saya masuk ke modul manufacturing, kemudian kita klik create di sini. Nah, produknya kita pilih yang kita mau buat tadi, yaitu FG, finish good. Nah, di sini akan masuk otomatis bill of materialnya. Oke, kemudian di sini produknya sudah otomatis terisi karena kita sudah membuat BOM, bill of material. Kuantitas yang akan kita buat di sini misal 10. Oke, jadi barang-barang penyusunnya di sini juga akan menyesuaikan. Oke, nah kemudian untuk memulai pembuatan sendiri, kita bisa mengakses melalui bagian work order di sini. Oh, kita confirm terlebih dahulu ya, baru bisa dibuat. Nah, untuk memulai pembuatannya sendiri, kita mengakses modul bagian work order. Kemudian kita klik start di sini. Nah, jadi proses pembuatan akan dimulai. Expected duration-nya sendiri berjalan selama 85 menit. Untuk mempersingkat waktu, saya akan melakukan done secara otomatis. Oke, kita klik done di sini sehingga proses pembuatan akan selesai. Nah, di sini kuantitasnya akan berubah jadi 10 per 10 unit, yang berarti semua produk telah selesai dibuat sebanyak 10 unit sesuai permintaan kita. Nah, untuk setelah itu, pastikan juga kita klik mark as done di sini. Oke, biasanya memang terjadi error. Kita harusnya kita kembali lagi ke manufacturing order. Oke, yang tadi kita buat, kita refresh. Oke, karena terlalu lama, mari kita coba lihat di bagian work order ya saja. Kita cek terlebih dahulu di bagian produk apakah sudah bertambah. Nah, sudah bertambah ya. Mobil mainan tipe tinggi yang tadinya 10 unit on hand, setelah terjadi pembuatan sebanyak 20 unit. Saya tidak tahu kenapa untuk manufacturing sendiri terjadi error yang menyebabkan MO dan WO tidak dapat tertampil, tapi dengan mengetahui bahwa di sini on hand-nya sudah berubah menjadi 20 unit, maka MO dan manufacturing dan work order sudah berhasil dilakukan. Nah, berikutnya di sini saya akan melakukan sales terhadap produk yang baru saja kita buat, yaitu mobil mainan tipe tinggi. Oke, kita create di sini. Kita pilih customer-nya misal Azure Interior. Nah, kemudian oke, data yang lain tidak perlu diisi, kita ikuti default saja. FG, kita isi. Nah, kuantitasnya misal 15. Oke, kita confirm saja supaya dia berubah menjadi sales order. Oh, kita cek dulu produknya apakah quantity on hand-nya sudah berubah menjadi 10, benar. Ini sudah 20.
Kita cek lagi sales ordernya. Oke. Oke, di sini terjadi user error. Oke, di sini saya kurang tahu kenapa eh, tidak bisa dikonfirm sales ordernya. Mungkin karena replenishment-nya, saya juga kurang tahu, tapi seharusnya memang bisa dilakukan. Nah, untuk saat ini, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih.